Halo, Assalamualaikum. Ini, halo. Mana? Halo Pak, iya, Yang Waalaikumsalam. semester 5 ya? Iya Pak, nanti nunggu yang semester kelima yang ini. Oh, belum selesai ya? Yang lainnya? Belum tahu, coba saya infoin dulu ya Pak. Ya, 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 ya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Temennya mana yang lainnya?
Halo, Assalamualaikum. Mana temennya yang lain? Rehan, mana temennya? Ayo, coba yang lainnya diinfoin ayo. Su- Cuman berlima nih. Cuman bertiga. Ada 9 orang ya? Sudah diinfo ke grup, Pak. Hmm. Ini kelas pernah saya ajar nggak sih? Saya nggak mukanya nggak tahu soal ini. Oke. eh Tadi offline ya? Kuliah pertama ya? Chandra offline. Iya, iya Pak, Oh, betul Pak. mata Pak kuliah apa? Ferry tadi. Pak Ferry ya. Iya. Soalnya saya mata kuliah pertama online. Disuruh kampus. Makanya saya udah mendingan online sekalian. Ya udahlah kalau kita mulai aja nggak apa-apa ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayang ini kita ketemu untuk mata kuliah eh, keamanan aplikasi ya. Apa namanya? Pertemuan perdananya setelah kemarin saya nggak bisa hadir karena ada kegiatan. Jadi sekarang ini pertemuan perdana. Oke, baik akan saya share dulu materinya. Kita berdoa terlebih dahulu deh. Kita berdoa terlebih dahulu untuk apa kelas kita pada siang hari ini ya. Mari kita berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Baik, yaitu mengenai keamanan. Sebentar ya. Keamanan. Ya, eh ini semester 5 TI kan ya. Eh, ini kalau nggak salah banyak sebenarnya semester ini. Ini semester pernah saya ajarkan ya, semester 1 ya, nggak salah ya. Betul nggak? Pernah saya ajar belum sih? Saya lupa-lupa nih kelas ini. Aduh, lama kali ya. Nah, ini ya, keamanan aplikasi. Ya, jadi sekarang ada pertemuan pertama. Jadi kita membahas mengenai eh, secara general dulu ya, secara umum ya, keamanan aplikasi atau application security ya. Jadi keamanan itu sebetulnya banyak layer ya, banyak lapisan yang berlaku gitu ya. Jadi bukan cuman di aplikasi saja, ada di network nanti ya, ada network jaringan, keamanan jaringan, ada di sistem informasinya gitu ya. Nah, kalau sistem informasinya ya lebih ke sistem ya. Sistem itu kan bukan aplikasi ya. Nah, walaupun sebenarnya aplikasi bagian dari sistem. Kalau kita bicara sistem ya mau nggak mau pasti implementasinya dengan menggunakan aplikasi gitu ya. Nah, tapi kalau apa namanya, lebih ke aplikasi, keamanannya di sini dibahas, berarti nanti cuma ngebahas di aplikasi saja, gitu ya. Nah, mata kuliah ini nantinya kita akan mempelajari satu yaitu mengenai pengertian daripada keamanan aplikasi, kemudian cara membuat agar lebih aman aplikasi itu seperti apa, kemudian juga serangan-serangan yang terjadi ya, yang bentuknya itu seperti apa gitu ya.
yang terjadi di aplikasi. Nah, itu nanti kita akan bahas di mata kuliah ini sampai dengan nanti di UAS itu ya. Nah, diharapkan nanti dengan mata kuliah ini Anda mengetahui ya bentuk-bentuk serangan yang terjadi di aplikasi dan Anda bisa melakukan tindakan-tindakan preventif atau pencegahan ya agar tidak terjadi serangan-serangan. Itu ya. Oke, kita pendahuluan dulu ya. Jadi di saat ini ya yang kita katakan era digital, seluruh kegiatan kita sudah menggunakan aplikasi ya. Bahkan dari kalau dulu aplikasi itu hanya dipakai untuk kegiatan perkantoran gitu ya. Misalkan pembuatan surat gitu ya, kemudian pembuatan kontrak dan sebagainya itu bentuknya digital, tapi sekarang di era ini semua kegiatan kita sudah bentuk digital. Mulai dari kuliah sekarang ya sudah digital, kemudian kesehatan sudah digital ya, kependudukan ya, data-data sudah digital, semua serba digital. Nah, makin banyaknya digitalisasi berarti makin banyaknya aplikasi-aplikasi yang digunakan gitu ya. Karena digitalisasi pasti berhubungan dengan aplikasi yang dipakai gitu ya. Nah, banyaknya aplikasi yang dipakai berarti makin banyaknya potensi terjadinya serangan terhadap aplikasi tersebut gitu ya. Nah, kemudian ya serangan-serangan ini atau threat ya itu bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang memang sengaja ya untuk mencari keuntungan ya dengan adanya serangan aplikasi ya. Misalkan bisa jadi pencurian data ya. Jadi nanti kalau di aplikasi ternyata ada script yang membelokkan pengiriman data ke server seharusnya, misalkan ya Anda buat aplikasi nih, harusnya kan data itu nanti terkirimnya ke server, tapi ternyata di situ dimasukin script mail to kemudian 2 mailnya apa bla bla bla. Nah, apa yang dikirim otomatis nanti datanya akan terkirim ke email si penyerang ya, karena dia menginjek script ke dalam coding yang Anda buat gitu ya. Nah, itu tanpa Anda sadari ya. Nah, tapi bisa jadi bukan itu saja ya, tujuannya bukan cuma mengambil data saja, bisa jadi juga menjatuhkan reputasi daripada perusahaan tempat di mana Anda menggarap aplikasinya, gitu kan. Misalkan ingin menjatuhkan suatu perusahaan kesannya aplikasinya lambat atau pelayanan lambat gitu kan. Nah, jadi dibuatlah aplikasi tersebut secara sengaja seolah-olah banyak permintaan data, seolah-olah banyak task atau tugas yang harus diselesaikan oleh aplikasinya sehingga menyebabkan layanannya melambat. Nah, itu kan dia tidak mengambil data kan. Nah, tapi memberikan pandangan negatif terhadap perusahaan atau yang punya layanan digital tersebut. Nah, efeknya apa ya kalau customer sudah merasakan lambat layanan, bisa jadi dia akan pindah atau berganti kan layanan. Nah, itu nanti kan perusahaannya akan kehilangan pelanggan, ya lama-lama bisa bangkrut. Nah, bisa seperti itu, gitu ya. Jadi nggak mesti pengambilan data atau pengambilan informasi ya yang dilakukan dalam serangan. Bisa juga tadi seperti itu. Nah, kemudian sebuah aplikasi yang makin banyak usernya, maka potensi keamanannya itu makin terancam, ya. Jadi sebuah aplikasi yang makin besar, gitu ya, artinya dari jumlah user makin banyak, jumlah penggunaannya makin banyak, berarti potensi serangannya makin besar. Kenapa? Ya karena bisa jadi ya yang menjadi user itu adalah ya penyerang itu sendiri gitu ya. Untuk apa? Ya tadi untuk mempelajari bagaimana pola kerjanya, kemudian keuntungan apa yang bisa diambil dari mengetahui kelemahan aplikasi tersebut gitu ya.
Nah, banyaklah ya. Ya, jadi intinya kalau makin besar aplikasi yang Anda buat, misalkan Anda jangan lantas berbangga diri, karena berarti mau tidak mau itu harus berbanding lurus dengan tingkat keamanan yang Anda buat ya di aplikasi tersebut, gitu ya. Keamanan aplikasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mutlak untuk melindungi data pengguna, menjaga reputasi perusahaan tadi ya, saya katakan reputasi perusahaan yang dipertaruhkan ketika kita membuat sebuah aplikasi layanan digital. Nah, itu berarti reputasi perusahaan yang akan taruhkan gitu ya. Jangan sampai aplikasi yang kita buat malah bukan menaikkan reputasi perusahaan kita, tapi malah menjatuhkan. Kemudian dan mencegah serangan cyber yang merugikan gitu ya. Nah, ini serangan cyber itu apa sih gitu ya. Tentunya serangan cyber ini kalau dikatakan serangan cyber berarti bukan hanya kepada aplikasi ya, bisa juga kepada infrastruktur, bisa juga kepada network jaringannya gitu ya. Jadi kalau bicara serangan cyber yaitu semua perangkat yang terhubung dengan layanan tersebut itu menjadi sasaran dari serangan cyber. Tapi kalau keamanan aplikasi ya berarti serangannya hanya ke aplikasinya saja, bukan ke jaringannya ya, bukan ke infrastrukturnya gitu ya. Nah, jadi lebih kepada aplikasinya, gitu ya. Jadi nanti akan ada pembeda tuh antara keamanan aplikasi dengan keamanan jaringan, nanti ada slide berikutnya ada pembedanya. Gitu ya. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuan ya, dan definisinya dulu deh, kita bicara definisi ya. Jadi definisinya keamanan aplikasi atau application security itu apa? Ya, atau kita sebut dengan AppSec ya. Adalah praktek yang mengintegrasikan langkah-langkah keamanan ke dalam seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC ya. Nah, SDLC adalah System Development Life Cycle ya. Siklus hidup pengembangan sistem ya. Jadi SDLC. Mulai dari perencanaan hingga produksi untuk mengidentifikasi, memperbaiki, dan mencegah kerentan keamanan pada aplikasi. Jadi kalau kita membuat sebuah aplikasi, kalau kita bicara aspek keamanan aplikasi, maka dimulainya bukan setelah aplikasi jadi, tapi dimulai dari ketika inisiasi atau perencanaan saja itu sudah dipikirkan keamanannya ya. Nah, bisa jadi bukan teknologinya yang kurang canggih, tapi proses bisnisnya yang tidak mengamankan aplikasi itu sendiri, gitu ya. Jadi bukan aplikasinya atau bukan plugin-nya di aplikasinya yang kurang canggih, tapi tadi proses bisnisnya atau algoritmanya mungkin yang ternyata dalam programnya itu tidak bagus ya, tidak baik ya, seperti jalannya atau logikanya program itu yang memungkinkan orang bisa masuk ke aplikasinya, kemudian bisa melakukan serangan-serangan ya. Nah, tujuannya adalah untuk melindungi aplikasi dan data dari akses, modifikasi, dan penyalahgunaan yang tidak sah ya. Nah, jadi memang kalau di SI itu ini kan TI saja kan ya, benar ya? Saya lupa soal ini kelas ini sebentar. TI aja Pak, ada SI juga di sini? TI aja Pak, TI. TI aja ya. Oke. Jadi kalau SI itu sudah belajar tuh SDLC ya. Sistemnya stepnya apa saja gitu ya. Kemudian apa yang dihasilkan dari masing-masing stepnya, apa yang diperhatikan dari masing-masing langkahnya gitu ya. Nah, itu sudah dipelajari. Nanti kalau di TI mungkin belum ya. Jadi kita mungkin akan bahas LDC itu seperti apa sih ya. Nah, biar tahu dulu stepnya apa saja, kemudian apa yang dihasilkan dari masing-masing stepnya, itu besok kita akan bahas ya. Nah, jadi keamanan itu dipikirkan bukan ketika sudah jadi baru dipikirkan keamanannya,
tapi dari mulai ya perencanaan ya, kemudian produksi. Jadi kan perencanaan itu berarti kan mulai ada mata kuliah ini enggak apa namanya enterprise arsitektur. Kalau nggak salah ada deh ya. Enterprise arsitektur ada kan ya? Pernah belajar belum ya? Kelas ini belum ya? Ya, jadi enterprise arsitektur itu bahkan gini, bagaimana sebuah sistem informasi ya itu digunakan dalam sebuah organisasi gitu ya, sejak selaras dengan visi misi. Jadi visi misi visi misi perusahaan itu apa yang dipunya, kemudian sistem informasinya itu harus mensupporting itu. Nah, itu ada dalam enterprise arsitektur, ya. Nah, artinya di situ pun sudah mulai dibicarakan untuk keamanan dari aplikasi itu tersebut, ya. Mulai dari role-nya, ya, siapa yang mengakses, siapa yang bisa melakukan misalkan perubahan data, siapa yang hanya bisa sebagai viewer saja gitu ya, siapa yang bisa melakukan delete data dan sebagainya, itu sudah ditentukan ya di arsitektur enterprise itu ya. Jadi ibaratnya pokoknya sudah ada blueprint-nya gitu ya. Nah, jadi bukan keamanan dipikirkan setelah jadi aplikasi, menjadi sebuah sistem, kemudian baru dipikirkan bagaimana biar aman nih, enggak ya. Sudah dari perencanaan sudah dipikirkan bagaimana ya. Nah, kemudian juga nanti itu berkaitan dengan struktur organisasi juga itu ya. Karena kan rule ya, rule itu apa ya, kayak semacam aturannya ya. Siapa yang bisa mengupdate, siapa yang bisa viewer itu kan terkait juga dengan struktur organisasi. Ya, tentunya struktur organisasi yang posisinya makin tinggi, itu dia makin bisa melihat, meng-capture seluruh apa fitur yang ada di bawahnya, gitu kan. Nah, jadi tidak semuanya dibikin sama, tidak gitu, tapi dibuat bermacam-macam gitu kan. Sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya tentunya, ya. Nah, ternyata ketika aplikasi jadi ya, kemudian sudah diimplementasikan ya, keamanan bukan saja dipikirkan bagaimana agar tidak terjadinya error akibat serangan misalkan, atau bagaimana agar aplikasi tetap running walaupun ada serangan. Tapi yang tidak salah pentingnya adalah modifikasi ya. Kenapa? Karena modifikasi ini bisa jadi aplikasinya itu berjalan normal, tidak diketahui adanya perubahan, tapi sebetulnya ada kegiatan lain di bawah itu, gitu ya. Ya tadi saya katakan, misalkan ternyata sudah diinjek tuh skripnya bahwa ada pengiriman data, setiap ada inputan di aplikasi itu nanti akan terkirim secara otomatis ke email daripada si hacker tersebut. Nah, jadi hackernya tinggal terima datanya. Nah, itu makanya ada salah satu teknik yang dipakai yaitu enkripsi, gitu ya. Agar apa? Agar ketika nanti dalam pengiriman data, bentuk datanya bukan lagi plain text. Plain text itu data murni, tapi sudah dikunci ibaratnya ya, sudah di-encrypt. Nah, nanti untuk membacanya itu menggunakan proses dekripsi. Kalau deskripsi gambaran ya, menggambarkan gitu ya. Nah, sudah ini dekripsi. Nah, itu ya. Nanti kita juga sedikit akan belajar kriptografi. Nah, kalau nggak salah sebenarnya TI sudah ada mata kuliah khusus nanti di semester 7 kalau nggak salah itu kriptografi. Nah, nanti Anda akan lebih detail di situ. Tapi di sini nanti kita akan bahas hanya untuk satu pertemuan, gitu ya. Nah, jadi kemudian modifikasi apa lagi? Modifikasi bisa juga dilakukan dengan cara menyadap data ya tadi yang terkirim, kemudian melakukan manipulasi dan kemudian dikirim ke tempat tujuan, ya. Jadi bukan berarti ngambil data kemudian yang destinasinya ya atau tujuannya tidak menerima data tersebut, tidak, bukan begitu. Bisa jadi mereka terima juga ya, tapi datanya tersebut ternyata sudah dimodifikasi. Sehingga yang tadinya misalkan invoice-nya harusnya terbilang 1 juta. Nah, kemudian sampai ke tempat tujuan menjadi 10 juta. Nah, ini kan modifikasi itu kan, ada perubahan datanya. Nah, makanya nanti ada
mempelajari fungsi hash juga di situ ya. Itu semacam bentuk algoritma untuk enkripsi ya, agar fungsi hash itu memastikan kode hasil fungsi hash dengan dengan teks plainnya itu, plain text itu atau teks aslinya itu dia tidak berbeda ya. Jadi nanti hasil kode fungsi hash itu diubah menjadi teks ya, kemudian teksnya itu akan dibandingkan dengan teks yang ada di suratnya. Ketika nanti ternyata hasilnya sama kalimatnya, berarti itu murni atau tidak ada modifikasi. Tapi ternyata kalau misalkan kode hash-nya itu diubah menjadi plain text, teks asli lagi, kemudian ternyata dicocokkan dengan teks yang ada, itu berbeda. Nah, berarti sangat dicurigai itu sudah ada modifikasi terhadap datanya, gitu. Dan terakhir adalah dalam penyalahgunaan yang tidak sah, ya. Artinya apa? Bisa jadi ya dia tidak menerobos dari jaringan, ya. Dia bisa masuk biasa. Kemudian dia tidak memodif skripnya. Artinya dia tidak membobol aplikasinya, ya. Tapi dia menggunakan aplikasi tidak sesuai dengan wewenangnya. Nah, itu yang dikatakan penyalahgunaan yang tidak sah, ya. Jadi dia tidak menjebol jaringan, ya artinya ya normal masuk ke dalam jaringannya, tidak mengubah skrip codingnya, dia tidak perlu masuk ke dalam coding-codingnya, ya merubah-rubah sebagainya gitu, menggunakan aplikasinya tapi tidak sesuai dengan capability-nya atau kapasitasnya. Nah, itu yang dikatakan penyalahgunaan yang tidak sah, ya. Nah, yang sangat mengkhawatirkan malah penyalahgunaan yang tidak sah ini. Kenapa? Karena yang bisa melakukannya ini, ya, yang melakukan ini tidak mesti mempunyai keahlian khusus, ya. Jadi kalau serangan terhadap jaringan network itu pasti orang network yang melakukan, karena dia tahu tuh konsep-konsep keamanan jaringan seperti apa, kan gitu kan, bobol jaringan seperti apa dan sebagainya. Kemudian kalau orang yang menyerang ke sisi aplikasi, pasti dia tahu coding, gitu kan, tahu bagaimana caranya modifikasi coding, gitu kan. Nah, tapi kalau penyalahgunaan yang tidak sah, dia nggak perlu ngerti jaringan, nggak perlu ngerti coding, cukup tahu aja password sama user, udah selesai, gitu kan, ya kan. Nah, akhirnya disalahgunakan pemakaian aplikasinya. Nah, itu yang lebih sangat dikhawatirkan, gitu ya. Paham sampai sini? Mungkin ada yang ingin tanya, silakan. Ada yang ingin tanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, pertanyaannya, mengapa keamanan penting? Gitu ya. Nah, jadi tadi disampaikan kalau sekarang ini banyak aplikasi yang kita gunakan di era digital, sehingga mau tidak mau banyak yang harus dilindungi ya, dilindungi untuk keamanannya gitu ya, untuk datanya, untuk aplikasinya dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya efek apa yang akan terjadi ketika sisi keamanannya itu tidak diperhatikan? Nah, ini yang pertama adalah mencegah kerugian, ya. Nah, aplikasi yang tidak aman dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang besar bagi organisasi, ya. Jadi bisa jadi kerugian finansial mungkin kalau perusahaan kita kuat gitu ya, ya bahkan kalau ada asuransi misalkan ya diasuransikan, itu bukan hal yang sulit kan gitu kan. Nah, tapi reputasi ini yang besar ya, yang susah gitu ya. Reputasi itu kan kayak Anda melihat sebuah perusahaan kemudian Anda mengatakan, "Ah, jangan di sini ah, ini bahaya, nggak aman data kita." Nah, itu kan bisa jadi efeknya bukan saja Anda yang mengatakan itu, tapi bisa juga tersebar nanti ke
nasabah atau ke klien lain, ke user lain. Nah, itu menyebabkan perusahaan bisa mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, tentunya kalau tadinya kita sudah punya reputasi yang baik, kemudian terjadi gangguan terhadap aplikasi kita, ya, kemudian turun reputasinya, nah membangkitkannya kembali itu yang sangat sulit, ya. Artinya membuat kembali reputasi baik, ya, itu sangat sulit. Makanya ketika sudah mendapatkan reputasi yang baik, kita harus menjaganya, gitu ya. Menjaganya dengan apa? Ya, kalau dengan kita menyediakan layanan digital, berarti kita pastikan, gitu kan, aplikasi-aplikasi yang digunakan itu betul-betul berjalan sesuai dengan ketentuan, ya, sesuai dengan undang-undang yang ada, ya, apalagi sekarang ada undang-undang PDP, ya, perlindungan data pribadi, gitu kan. Nah, kayak contohnya misalkan Anda pakai akun WhatsApp, kemudian menggunakan foto orang lain sebagai profile, dan orang yang digunakan fotonya itu tidak menerima perbuatan Anda, nah itu bisa dilakukan tuntutan terhadap Anda ke ranah hukum, gitu. Nanti bahaya kan. Nah, jadi betul-betul kenapa kok keamanan sangat penting? Ya karena kita harus menjaga dari kerugian. Yang kedua yaitu melindungi data. Keamanan aplikasi memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sensitif pengguna. Ya, kita banyak kemarin kejadian beberapa hacker, gitu ya, Bjorka ya contohnya kemarin yang sangat ramai itu ya, yang menjual data BPJS dari para peserta BPJS, gitu ya. Nah, itu kan datanya banyak kan, ada nomor telepon, ada email, ya. Yang apalagi kalau misalkan ada data nomor kartu kredit, gitu kan, nah itu bahaya sekali kan. Dilengkapi lagi dengan nama ibu kandung, gitu kan. Nah, bahaya, sangat bahaya. Jadi pastikan kita ketika nanti membuat aplikasi itu bisa melindungi data yang akan diinput oleh si user, ya. Nah, tidak juga menjual, gitu ya, data tersebut, karena kan kalau punya aplikasi udah besar, banyak usernya, berarti kan Anda banyak punya data kan, data pribadi yang itu sebetulnya bisa Anda jual tuh, bisa Anda hasilkan uang dari data yang Anda punya, gitu kan. Padahal kan cuma bentuknya file dengan flash disk yang paling cuma ukuran 32 giga gitu ya, Anda bisa jual, gitu kan. Nah, sangat hati-hati, ya. Ya. Kemudian memenuhi kepatuhan, ya. Jadi penerapan AppSec ini ya membantu organisasi memenuhi standar kepatuhan dan regulasi keamanan. Nah, makanya salah satu nanti dibahas di slide akhir yaitu tentang mengenai ISO 27000 ya, itu berkaitan dengan keamanan informasi, ya, information teknologi, ya, security, ya. Banyak tuh nanti cabang-cabangnya dari ISO 27000, ya. Karena yang paling utama sih itu adalah information management security, ya. Jadi keamanan manajemen informasi. Nah, kemudian juga untuk memenuhi standar karena ada beberapa ketentuan dari pemerintah atau regulasi yang memastikan bahwa data yang masuk ke dalam aplikasi yang kita punyai itu terjaga dengan aman, ya. Ya, apalagi tadi ada PDP tadi ya, itu menjadi tanggung jawab kita ya, kalau data itu harus diamankan. Jadi kalau kemarin kejadian ada pernah Tokopedia yang kecolongan, jadi data usernya itu diambil berapa jumlahnya, jutaan lah pokoknya, jutaan user datanya terambil. Nah, kalau dulu tidak bisa kita tuntut si Tokopedia-nya karena dalam ketentuan ketika kita mendaftar itu nanti ada kayak semacam aturan, gitu ya. Mereka tidak akan menjual belikan data, tapi tidak bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian misalkan pencurian data dan sebagainya. Nah, ini kan tidak adil bagi kita ya. Kita sudah memberikan data pada
operator misalkan ya Tokopedia gitu, kemudian mereka tidak menjaganya secara aman ya, dan melepaskan diri ketika terjadinya serangan-serangan seperti tadi ya, pengambilan data user itu. Nah, kalau sekarang nggak bisa dengan PDP, aplikasi, organisasi, perusahaan yang meminta data, dia harus menjamin keamanannya bahwa data tersebut tidak akan bisa diambil ya dengan bentuk apapun. Misalkan ya serangan dari pihak luar ataupun perilaku dari orang dalam gitu kan. Karena kan bisa jadi kan data bocor itu bukan karena serangan dari pihak luar, tapi orang dalam, dari orang yang mengelola data tersebut yang memperjualbelikan gitu kan. Itu kemarin pernah terjadi di kasus apa saya lupa, itu pernah ada jadi dia menjual nasabah ya, nasabah di bank, sebuah bank dia menjual data nasabahnya, dia orang dalam, orang yang pengelola IT-nya gitu ya. Nah, jadi itu menjadi tanggung jawab si si organisasi nantinya ya. Kalau sekarang karena sudah ada PDP tadi ya, Undang-Undang Perlindungan Data. Kemudian membangun kepercayaan ya, seperti yang dijelaskan tadi di awal. Satu hal yang sangat dikhawatirkan dengan tidak amannya aplikasi yang kita punya yaitu reputasi ya. Nah, reputasi itu kan kepercayaan. Kita harus membangun kepercayaan terhadap user, terhadap nasabah kita kalau kita perbankan, terhadap pasien kalau rumah sakit gitu kan. Intinya customer lah pokoknya gitu ya. Agar mereka mau memberikan data yang sebenarnya ke pihak kita sebagai organisasi pengelola layanan, sehingga nanti ketika kita ingin melakukan pengembangan dari user, nah, misalkan contoh gini, rumah sakit gitu kan, rumah sakit kan bisa saja kan menawarkan layanan medical check up ke konsumennya gitu kan. Nah, misalkan kita mau melayankan medical check up untuk ginjal misalkan. Nah, kita bisa tuh tawarkan pada orang-orang yang misalkan penyakit ginjal, misalkan gitu ya. Jadi ada penawarannya itu tersegmentasi khusus gitu kan, karena kita sudah mendapatkan data yang benar dari si pasiennya gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan datanya tidak benar kan kita melakukan segmentasi pasar itu susah gitu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi dengan si konsumen itu memberikan data yang sebenarnya, nanti bisa kita olah, bisa kita lakukan processing ya, sesuai dengan data yang diberikan. Ya, jadi datanya bukan data sampah ya, damage ya. Kalau datanya tidak sesuai kan kita repot nanti melakukan prosesan itu. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan silakan. Ada yang ingin tanya? Cukup. Oke, kalau cukup ini berikutnya itu konsep dasar keamanan. Oke, sebelum saya lanjut, saya tanya dulu deh, jangan-jangan ini 16 orang nggak ada nyawanya semua nih. Ada nyawanya nggak nih? Ya, coba Sifarma sama nih, Sifarma. Sifa Rahman kali ya? Ada? Nggak ada nyawanya. Coba Alisa Aida. Alisa Aida? Alisa Aida? Ini saya absen sekalian ya, jadi kalau misalkan nggak nyaut berarti saya anggap tidak hadir ya. Pak, itu si Pak lagi di jalan pulang Pak, soalnya ada matkul juga. Teman-teman yang lain juga mungkin gitu juga Pak. Gimana gimana? Gimana? Gimana maksudnya? Ada beberapa mungkin yang lagi di jalan pulang juga Pak. Soalnya tadi Hmm. kan baru banget kelar matkul juga. Oh, Kelar jam berapa tadi? tadi kelarnya tuh jam setengah 11. Oh, gitu. Iya Pak, Saya pikir jam 10 selesainya kalian itu. jam setengah 11 Pak. Oh, iya. Kalau gitu saya ngomong nanti yang dengar cuma kamu doang dong. Ada mungkin Pak beberapa juga yang dengar. Ada berapa orang sih kelas TI ini? Ada berapa orang? Ada 30 orang nggak? Nggak ada Pak, paling 20 doang, 20 kurang lah, 20. 20 kurang atau lebih, Hmm, dekat-dekat segitu. ya ya ya.
Ya sudah kalau nggak ada yang lainnya masih pada ini ya pos aja juga ngajar ya. Siap. Coba Paling saya mau nanya ini aja Pak, apa tuh? nanti materinya dikirimnya lewat mana ya Pak? Pakai ini apa? Di grup Telegram? Iya, Telegram aja ya. Atau kalau mau saya upload di Adlink aja. Nanti kalian bisa bisa download. Adlink bisa masukkan Adlink kan? Bisa Pak, bisa. Ya, di Adlink nanti nanti kalian tinggal download aja. Oke, terima kasih Pak. Hmm. Ya, oke. Kalau nggak ada, sebenarnya coba yang lainnya. Masa biar penasaran saya nih. Masa jangan si Rama doang yang dengerin. Alisa nggak ada. Sifat tadi nggak ada. Nah, Albi, Iya Pak, hadir. hadir ya. Tuh Abi, bagus hadir Pak. Khusus. tuh bagus, hadir. Ya, Andrian hadir Pak. hmm. Ya, berarti banyak. Oh, saya pikir nyawanya cuman si Rama doang yang ada nyawanya tadi. Agak masuk. Enggak Pak, Andrian hadir Pak. Ya, saya nanya si Albi. Albi, nah tadi saya katakan bahwa apa keamanan aplikasi itu bukan dilakukan setelah aplikasi jadi, gitu ya. Nah, sekarang kapan sebetulnya keamanan aplikasi itu dipikirkan atau di apa di kreasi dibuat gitu ya. Coba Albi. Kalau menurut saya keamanan aplikasi itu sebelum dibuat bisa nggak sih Pak? Kalau kita tuh udah memikirkan konsepnya dulu, kayak kita membuat sistem gitu Pak. Eh, tentang pertama sih tentang konsep-konsepnya dulu gimana cara Mhm. si sistem ini berjalan, dan kita Mhm. berpikir dulu Pak, gimana sih sistem ini punya keamanannya dulu gitu Pak. Hmm. Eh, Sebagaimana kayak Hmm. adalah permasalahan kayak orang-orang yang kayak Bapak katakan, Hmm. ada orang dalam yang mungkin iseng lah Pak, yang udah bikin sistem tapi dia iseng gitu, Ya, yang bikin sistemnya gitu. ya, ya, Mungkin itu betul. sih Pak dari saya Pak. Ya, ya baik, makasih Bi. Jadi memang betul. Tadi saya sudah sampaikan juga di awal ya kalau keamanan aplikasi bukan dibuat ketika aplikasi sudah jadi ya, tapi ya direncanakan bahkan dari ketika Anda merencanakan mengembangkan sebuah sistem ya Anda sudah merencanakan keamanan seperti apa gitu. Biar tidak disalahgunakan bagaimana caranya nih gitu ya. Jadi sudah dipikirkan sejak awal ya, sejak aplikasi itu akan dibuat pun direncanakan ya sudah merencanakan juga sisi keamanannya gitu ya. Jadi jangan yang penting, "Oh aplikasi jadi aja dulu lah, oh bikin coding panjang, oh yang penting jadi," gitu kan. Nah setelah itu nanti baru mikir, "Bagaimana ya? Kok kok bisa ya orang yang nggak tahu coding aja bisa jebol aplikasi kita ya?" Gitu ya. Kita berpikir mungkin coding kita nggak bagus, karena coding kita udah bagus nih kita kan, udah ya plugin-nya udah bagus lah ya, udah menggunakan, enkripsi dan sebagainya, tapi kok masih bisa juga gitu kan. Ya, bayangkan Anda kalau pasti bisa berpikir ya, eee, WhatsApp itu apa kurang canggihnya gitu kan, eee, sudah menggunakan, eee, enkripsi end to end. Artinya enkripsi itu dilakukan dari point to point, dari pengiriman sampai dengan pengirim ya. Nah, itu dilakukan sama-sama enkripsi. Ya tapi tetap aja kan orang bisa melakukan kejahatan dengan menggunakan WhatsApp. Misalkan sekarang lagi rame yang namanya, penipuan dengan video call gitu kan, yang, dengan AI kan, dibantu dengan AI tentunya gitu kan. Nah, jadi ya betul-betul, ternyata aplikasi yang kita buat itu ya bukan cuman mesti canggih, tapi bagaimana juga, penggunanya itu juga canggih juga gitu ya. Nah makanya salah satu nanti pilar dalam keamanan aplikasi yaitu people. People itu berarti orang gitu ya, manusia gitu ya. Jadi bukan cuman teknologinya, bukan cuman aplikasi yang canggih, tapi people, orangnya juga harus canggih, paham bagaimana mengamankan aplikasinya itu sendiri, gitu ya. Oke, makasih Bi ya. Kita lanjut ya. Nah, mana dia? Eh,
Nah, ini ya. Kemudian kita bicara mengenai konsep dasar keamanan ya. Konsep dasar keamanan atau ini ya, security fundament concept ya. Nah, tentunya konsep dasar keamanan ini bukan berlaku khusus di aplikasi saja ya. Karena konsep dasar keamanan berarti bisa berlaku di jaringan, bisa berlaku di information system gitu ya, bisa berlaku juga di aplikasi ya atau application. Yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality ya, aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan disimpan. Artinya betul-betul nanti kalau kita bicara mengenai keamanan data, keamanan aplikasi, berarti aplikasi kita ini tidak akan mengirimkan data atau informasi kepada pihak yang seharusnya tidak mendapatkan layanan tersebut gitu ya. Nah, makanya nanti di mata kuliah ini ya kita akan bicara mengenai teknik-teknik ya, teknik-teknik serangan yang digunakan ya oleh para ya hacker ya. Nanti kita akan bicara hacker juga. Hacker juga kan macam-macam, bukan hacker itu semuanya enggak ada yang baik dan berarti gitu ya. Nah, tentu namanya bukan hacker yang berhubungan dengan kejahatan gitu ya. Nah, hacker ibaratnya dia hacker tapi hanya untuk mengetahui di mana titik lemahnya aplikasi tersebut ya. Kayak orang-orang yang melakukan pen test itu kan penetration testing ya. Jadi aplikasi itu diberikan tekanan penetration gitu ya, benar-benar tekanan dan berarti ada banyak permintaan gitu ya ke aplikasi tersebut, kemudian nanti coba dilihat efeknya dari banyaknya permintaan itu, apakah aplikasinya akan down, apakah aplikasi jadi gampang dilihat datanya, apakah aplikasi tersebut jadinya nanti bisa dilewati untuk loginnya dan sebagainya gitu ya. Nanti ada penetration test, nanti ada keterangan juga hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi kita harus memastikan sebagai pengembang software ya atau developer software bahwa data yang terinput di aplikasi kita itu harus terjaga kerahasiaannya. Hanya orang yang berwenang yang bisa. Nah, kemarin tapi ini juga ya sempat ramai juga kesepakatan antara kejaksaan kemudian Dirjen Pajak ya dengan kepolisian kalau salah ya. Kemarin itu mereka bersepakat bisa melakukan pertukaran data ya. Kenapa ya? Ya karena bisa jadi kan koruptor misalkan gitu ya, yang dideteksi oleh si kejaksaan misalkan gitu ya. Jadi kan kejaksaan kan juga menangani kejahatan korupsi kan, bukan cuma KPK gitu kan. Nah, jadi kejaksaan nanti akan meminta dari Dirjen Pajak gitu kan, karena kan pajak itu nanti kan dia bisa melihat harta apa saja yang dipunyai oleh si wajib pajak. Anda kan kalau laporan pajak itu kan mungkin tanya orang tua kalian gitu ya, itu melampirkan tuh kekayaan-kekayaan apa yang kita punya, kayak rumah, tanah, harta bergerak misalnya gitu ya, benda bergerak ya mobil dan sebagainya, itu dilaporkan di pajak. Nah, otomatis ketika nanti ada kejahatan bentuknya tadi korupsi, nah kemudian nanti akan ada upaya mengejar kemana dana tersebut dipakai. Nah, itu nanti bisa ngeliat data pajak gitu kan. Nah, termasuk ke polisi juga seperti itu gitu ya. Nah, artinya apa? Di sini kan jadi tidak ada kerahasiaan karena ada berpihak bisa mengakses data yang harusnya kan tidak bisa gitu kan. Nah, tapi sekali lagi karena ini MOU ya tentunya juga bukan untuk kesewenang-wenangan tapi untuk menjaga agar penggunaan anggaran yang sesuai dan sebagainya ya. Nah, makanya adalah MOU itu ya. Jadi bukan berarti kerahasiaannya
harus tidak dibagikan data-datanya gitu ya. Nah, tapi bisa saja dilakukan hal tadi seperti tadi sharing access information ya terhadap pihak-pihak yang memang kepentingannya jauh lebih besar gitu ya, kepentingannya jauh lebih besar. Yang kedua adalah keutuhan atau integrity. Ini aspek yang menjamin akurasi dan keutuhan informasi serta menjaga informasi dari kerusakan atau ancaman lain yang mengakibatkan berubah informasi dari aslinya. Tadi yang saya ceritakan ya. Nah, ada satu serangan yang namanya man in the black ya. Man in the middle, man in the black ya. Man in the middle ya. Man in the middle itu jadi ketika terjadinya komunikasi antara dua pihak, kemudian ada pihak yang berada di tengah-tengah yang keberadaannya tanpa diketahui oleh kedua pihak tersebut. Nah, itu dari serangannya namanya ada man in the middle ya, seseorang yang ada di tengah gitu ya. Jadi ketika A berkomunikasi dengan B ya, kemudian ada satu orang di tengah-tengah gitu ya. Nah, jadi A seolah-olah itu dia berbicara dengan B, padahal dia bicara dengan orang tadi, yang orang jahat tadi di tengah-tengah. Nanti data itu diteruskan dari orang jahat itu ke B gitu ya. Nah, sama seperti misalkan Anda seolah-olah menghubungi customer service bank gitu ya. Nah, padahal ternyata itu bukan customer service sebetulnya gitu kan, tapi orang yang jahat yang mencoba mengambil data dari kita gitu kan. Nah, dia tidak perlu melakukan serangan kan, jadi cuman apa, berpura-pura saja sebagai customer service, kemudian nanya masalah PIN, nanya masalah nama orang tua, nanya masalah sebagainya, kemudian data tersebut nanti akan dilanjutkan ke pihak bank, tapi akhirnya digunakan untuk yang pihak kegunaan lain gitu ya. Nah, itu berarti kan ada perubahan. Atau termasuk tadi yang saya ceritakan mengenai fungsi hash gitu ya. Fungsi hash yang mana digunakan untuk memastikan apakah pesan aslinya itu sama dengan pesan yang masih utuh, masih tetap sama saat pesan itu dikirim gitu ya. Jadi kalau fungsi hash itu biasanya kodenya ada di bawah dari pesan aslinya, itu berupa kode ya, itu hasil dari hitungan-hitungan gitu ya. Nah, nanti setelah saat dikirim itu kodenya ada di bawahnya, pesannya ada di atas. Nanti setelah sampai di tujuan itu kode yang di bawah itu akan diubah lagi menjadi teks gitu ya, sesuai dengan aturan-aturannya gitu ya. Nanti hasil dari ubahan itu dicocokkan dengan pesan biasa yang tulisan biasa gitu ya. Apakah masih sama apa tidak? Kalau misalkan berubah, nah otomatis berarti ada perubahan di situ, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah untuk ketersediaan, availability ya. Ini yang menjamin aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan pengguna yang berhak dapat mengakses informasi kapan tanpa adanya gangguan kegagalan akses informasi ya. Jadi ini pastikan ketersediaan, kita bisa akses data yang kita butuhkan ya, kita bisa akses informasi aplikasi yang kita ingin pakai ya, kapan saja dan di mana saja ya. Jadi tidak merepotkan kita. Anda kan Anda ketika ingin pakai aplikasi untuk keamanan misalkan, tapi ternyata bisa diakses hanya jam 8 sampai jam 4 misalkan gitu. Padahal kita bisa jadi melakukan transaksi itu di jam 7 malam misalkan, kita jam 8 malam gitu ya, tapi karena ditutup layanannya ya dengan alasan keamanan kan, nah jadi susah juga kan gitu ya. Jadi harus kita pikirkan bagaimana agar aman juga bisa tersedia kapan saja. Nah, itu konsep dasar keamanannya. Nah, sedangkan di ISO ya ditambahkan lagi selain yang 3 tadi, confidentiality, kemudian apalagi availability ya, ditambahkan lagi itu namanya auditing and accountability ya, accountability. Nah, ini pada saat terus lacak semuanya seperti siapa yang masuk kapan dan sebagainya. Artinya keamanan dari aplikasi yang kita buat itu nantinya dia bisa memberikan data kepada kita, siapa yang melakukan, kapan dilakukannya, dengan cara apa. Ya intinya ada semacam kayak log gitu ya. Log file itu mencatat apa sih yang diubah, kemudian siapa yang merubah gitu kan dan sebagainya. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah non repudiation ya. Repudiation itu artinya tidak tersangkalkan ya. Jadi bisa jadi
data sudah ada gitu kan, kemudian bukti sudah ada, tapi disangkal. Contohnya gini, misalnya ada kejadian nih, ini yang make user ini adalah bagian warehouse misalkan. Ini barang kita hilang nih, dilihat siapa yang ngeluarin suratnya dari aplikasi user siapa. Nah, usernya misalkan dari bagian warehouse. Pas di ini, dituduhlah A yang ini, yang apa bagian warehouse ya. Dituduh A. Terus A menjawab gini, "Loh, enggak, kan di warehouse kan akun itu bisa dipakai oleh semua orang warehouse," gitu kan. Nah, berarti kan bisa disangkal, gitu kan. Padahal kan udah ada buktinya tuh, udah kelihatan tuh yang nyetak siapa, kapan dicetaknya gitu kan. Tapi ternyata bisa disangkal. Kenapa? Ya karena eee, yang menggunakan akun itu bukan dia sendiri gitu kan. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Makanya, eee, kita harus membuat konsep gimana sistem keamanan itu yang sudah menjadi bukti itu tidak bisa disangkal oleh orang yang kita, ajukan dengan bukti-bukti tadi gitu ya. Makanya biasanya kalau user itu walaupun satu bagian sama posisinya sama staff, itu akun harus dibedakan. Jadi ketika nanti dia menyangkal pun akan menjadi tanggung jawab dia. Misalkan ada staff ngasih tahu ke temennya, "Udah pakai akun ini aja, pakai akun saya aja kalau mau ini," gitu kan. Kemudian ada kejadian yang merugikan ibaratnya gitu ya. Nah, dia akan tertuduh. Nah, tapi dia nyangkal, "Tapi kan bukan saya doang yang pakai, dia juga." Loh, nggak bisa, itu kan menjadi tanggung jawab Anda. Ya, Anda yang bertanggung jawab, gitu ya. Jadi makanya tidak bisa disangkal lagi ya, Eee, kalau memang sudah terbukti. Nah, ISO 27000 ya tahun 2009 ini tadi ya, itu dia, sebetulnya gini, di ISO itu banyak, banyak standar ya, banyak standar. Nah, standar 27000 ini tentang, information management security ya, ini tentang keamanan, manajemen informasi. Nah, itu banyak di situ ya. Ada juga tentang information technology ya, tentang informasi teknologi bukan manajemen ya, kan beda-beda tuh. Nah, itu banyak cara aja kalau misalkan di internet nanti ISO 27000 itu banyak banyak apa namanya jenisnya, tahunnya juga berbeda-beda gitu ya. Oke, sementara saya pikir cukup ya, nanti dilanjutkan di selanjutnya nanti ya. Nah, ini masih ada beberapa slide ya, nanti kita lanjutkan di sesi yang akan datang. Semoga nanti bisa di kelas kita jadi bisa diskusi lebih luas ya. Oke, ada yang ingin tanya silakan sebelum saya tutup. Ada yang ingin tanya? Nggak ada. Yuk kita on cam. Mau saya itu screenshot untuk absen. Ayo on cam. Mana yang on cam? Yuk, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3 ya. Oke dah. Berarti ini aja yang hadir ya. Yang nggak ada kamera sudah ya. Oke. Baik. Saya pikir cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan bahas lanjut di pertemuan berikutnya ya. Ini mohon maaf tidak on time tadi karena tadi juga kebetulan saya ngajar sampai jam 10 lewat, kemudian ada telepon diskusi jadi agak panjang. Oke, terima kasih. Mohon maaf lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.